Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dunia yang begitu luas dan jarak antara negara satu dengan yang lainnya tidak lagi menjadi penghalang untuk seseorang mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Hal ini tentu disebabkan oleh efek kecepatan menerima arus informasi dan komunikasi melalui teknologi elektronik digital atau internet. Paul Virilio pada konteks ini menyatakan batas waktu juga menjadi tidak berarti. Ia menyebutnya sebagai teori dromologi. Menurutnya, teknologi telah menghancurkan batas-batas ruang dan waktu. Hadirin rahimakumullah, konsekuensi logis atas perkembangan teknologi elektronik digital memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap perilaku sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik bagi pelaku bisnis atau pengusaha. Hadirin, jika kita melihat sisi negatifnya, tidaklah dahsyat efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dari media sosial. Hadirin, dasar inilah setelah kami duduk rembuk, kami rangkai sebuah lagu yang menjadi penyejuk dengan judul Peran Al-Quran dalam menyikapi berita hoax di era global yang meningkat. Dengan soundtrack Al-Quranul Karim Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut.
suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dalam tafsir At-Tabari halaman 516 yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Haris bin Dinar bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah yang ditugasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat dari Bani Muthalib. Akan tetapi Al-Walid pulang kembali dengan membuat laporan palsu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kebebasan mengeluarkan berita ini secara tidak langsung mengakibatkan merebaknya berita hoak dalam rangka membentuk opini publik. Berita hoak bisa digunakan untuk saling menyerang, Menuduh, melakukan stereotip, bahkan untuk mengklaim sebuah kelompok ataupun agama tertentu yang paling unggul dibandingkan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, untuk menanggapi permasalahan tersebut, maka dianggap penting dan mendesak untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai perspektif Al-Quran tentang fenomena penyebaran informasi palsu. Kajian ini penting dilakukan mengingat Al-Quran merupakan rujukan utama kaum muslim, terlebih kaum muslim di Indonesia yang merupakan mayoritas di dunia. Oleh karena itu, marilah kita menyimak firman Allah dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 105 sebagai berikut. innama yaftaril kadhiban ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Dewan Hakim, hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat ini Allah sangat mengecam orang-orang yang memproduksi serta ikut andil dalam penyebaran informasi palsu. Sebaiknya umat Islam lebih teliti dan berhati-hati ketika menerima suatu berita. Hadirin rahimakumullah, merebaknya berita hoak di media sosial memberikan dampak negatif yang sangat signifikan. Di antaranya, pertama, merugikan masyarakat; kedua, Pecah belah publik. ketiga, Mempengaruhi opini publik. dan keempat, menjadi provokator untuk menurunkan masyarakat. Hadirin rahimakumullah, sebagai bukti Ivan Gunawan meninggal dunia, fakta katanya. Ben Onsu tewas kecelakaan, fakta bilangnya. Fajar Stanboy dikabarkan meninggal dunia, fakta darinya. Akibatnya sosialisasi yang terkikis, ekonomi yang menipis, bahkan politik yang turun drastis. Jangan hanya menjadi penyebar di negara sendiri, Jangan hanya menjadi pembantu di negara sendiri. Jangan hanya menjadi
media sosial. Diketahui, media sosial merupakan sumber utama penyebaran informasi palsu. Informasi hoax telah tersebar di internet sebanyak 34,9%. Televisi 8,7%. Media cetak 5%. Dan radio 1,2%. Dewan Hakim hadirin rahimakumullah, dari syarahan kami dua yang menjadi kesimpulannya. Pertama, penyebaran informasi palsu merupakan fenomena yang mengancam ukhuwah Islamiyah baik secara berbangsa dan bernegara. Kedua, Al-Quran juga menganjurkan kita untuk selalu berkata yang benar, yang merupakan perbuatan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjaga perkataan yang benar, maka penyebaran hoax akan semakin minim. Penutup kata Pantun Karmina, jauhi kebohongan, paham perusak bangsa, tingkatkan kejujuran, Indonesia sejahtera. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Dan akhirnya, Sadaqallahul Azim. Maha berat Allah atas segala firman-Nya. wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri ZQ